Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dalam Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan bersama saya Uki Abdul. Dan saat ini saya sudah berada di Taman Hutan Kota Langsa, tepatnya di Kota Langsa. Saya akan mengikuti kegiatan dari anggota DPR RI dari Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat, Bapak Muslim SHIMM. Seperti apa kegiatan saya dan juga Bapak Muslim? Ikuti terus perjalanan saya di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Aceh pertama kali dikenal dengan nama Aceh Darussalam pada tahun 1511 hingga 1959. Kemudian Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1959 hingga tahun 2001, Nangro Aceh Darussalam pada tahun 2001 hingga 2009, dan pada tahun 2009 hingga sekarang menjadi Aceh. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 4.500.000 jiwa. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analisis memperkirakan cadangan gas alam di Aceh adalah yang terbesar di dunia. Aceh terdiri dari 23 kabupaten kota dengan pembagian 2 wilayah pemilihan, daerah pemilihan Aceh 1 dan daerah pemilihan Aceh 2. Daerah pemilihan Aceh 1 terdiri dari Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidi, Simele, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Luwe, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidi Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Subu Salam. Sedangkan daerah pemilihan Aceh 2 terdiri dari Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Biren, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Kota Loksmawe, dan Kota Langsa. Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh menetapkan jumlah daftar pemilih tetap pemilu 2019 mencapai 3.453.990 jiwa. Jumlah tersebut naik sebanyak 138.086 jiwa dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap di Aceh pada pemilu legislatif 2014 yang mencapai 3.315.094 jiwa. Dari jumlah daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh KIP Aceh, terdapat 1.699.593 jumlah pemilih laki-laki dan 1.754.397 jumlah pemilih perempuan. Jumlah tersebut ditotal dari 289 kecamatan, 6.497 desa, dan tersebar di 15.527 tempat pemungutan suara yang terbagi di 23 kabupaten kota. Berikut ini adalah daftar anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 daerah pemilihan Aceh 2 sebagai berikut. 1. Zulfan Lindan dari fraksi Partai Nasional Demokrat. 2. Insinyur Tagore Abu Bakar dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Haji Firmandes dari fraksi Partai Golongan Karya. 4. TGK Haidir Abdurrahman SIP dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. 5. Muslim SHIMM dari fraksi Partai Demokrat. 6. Dr. Andes Haji Anwar Idris dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Sahabat pemirsa, Suara Dapil episode kali ini saya akan berkunjung ke daerah pemilihan Aceh 2.
perjalanan saya dan tim Suara Dapil dimulai dari Bandara Kuala Namu Medan, Sumatera Utara. Membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam untuk saya dan tim Suara Dapil tiba di Kota Langsa, salah satu kota yang masuk dalam daerah pemilihan Aceh 2. Saya diajak Bang Muslim untuk sarapan nasi gurih, salah satu makanan khas dari Aceh bersama dengan Rektor Universitas Samudra, Bapak Dr. Bahtiar Akub, MPD. Sambil berbincang santai, Bapak Bahtiar Akub, sang rektor, bercerita bagaimana perjalanan Universitas Samudra yang akhirnya menjadi salah satu universitas negeri di Aceh. Universitas Samudra sendiri dirintis sejak tahun 1963 dan resmi berdiri sejak 1 Mei 1972. Bapak Rektor bercerita bagaimana peran Bang Muslim memperjuangkan Universitas Samudra bisa menjadi universitas negeri. Perjuangan pun berhasil. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 akhirnya menetapkan Universitas Samudra sebagai universitas negeri. Ya, pemirsa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, saat ini saya sudah bersama dengan anggota DPR dari Komisi 3, Bang Muslim nih. Bang, kita sekarang sudah di mana nih, Bang? Ya, terima kasih. Kita hari ini berada di sebuah kampus di wilayah Timur Aceh, yaitu Universitas Samudra Langsa. Dan alhamdulillah hari ini kita disambut dengan makanan yang begitu enak. Mungkin teman-teman sama nasi gurih. Hari ini, dan kita bangga hari ini juga ditemani oleh ada Wakil Rektor, ada PR 3, ada Kepala Biro, ya kan, kemudian ada dari Fakultas Teknik ya. Kemudian juga ada adik-adik kita ikut menikmati teman-teman penerima bidik misi, yaitu salah satu program pemerintah dari mulai Pak SB dan dilanjutkan oleh Pak Jokowi, itu bagaimana memberikan kesempatan buat anak-anak adik-adik kita yang berkemampuan terbatas supaya mereka mendapat pendidikan yang layak, dan tentu kita berharapkan mereka bisa berprestasi. Itu. Pak Rektor, boleh ceritain nggak sih Pak, gimana sih sebenarnya prosesnya dan sebenarnya seperti apa nih yang sudah dilakukan Bang Muslim di kota asalnya ini? Waktu itu beliau sebagai anggota DPR RI Komisi 10. Nah, sebagai anak muda waktu itu yang saya tahu beliau belum kawin ya. Tapi waktu itu tentu teman-temannya di Komisi 10 ya dekat dengan beliau. Nah, dalam proses penegrian tentu keterlibatan Komisi 10 yang disponsori oleh Pak Muslim itu sangat besar. Sampai akhirnya alhamdulillah 13 Mei 2013 universitas ini akan menjadi negeri. 13 Mei 2013. Iya. Lalu sesudah itu diresmikan oleh Pak Menteri waktu itu Depdikbud. Pak Nuh, M. Nuh. Kita sudah berbincang dengan Bang Muslim dan juga Bapak Bahtiar, Rektor dari Universitas Samudra. Nanti kita habis ini mau kemana lagi nih Bang? Kita sebentar lagi kita akan acara PKM. PKM ini khusus perkuliah ya. Adik-adik mahasiswa semester akhir, kurang lebih ada 500 orang, anak-anak sekolah tinggi IAIN ya, IAIN Cakala. Sebentar lagi kita akan menuju ke gedung KNPI. Pemirsa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan saya dan juga Bang Muslim di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Lama menjabat sebagai anggota DPR RI di Komisi 10 yang membidangi pariwisata, pendidikan tinggi, Badan Ekonomi Kreatif dan Olahraga, Bang Muslim telah membantu ribuan putra-putri, baik dari Aceh maupun luar Aceh, untuk bisa meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pertama-tama saya ikut ini, ada ditawarin sama guru ikut seleksi SBMPTN. Katanya kalau kurang mampu bisa ikut bidik misi. Biaya kuliahnya gratis dan dikasih uang saku sebesar 3.900.000. Harapan kedepannya kawan-kawan yang di kampung sana yang belum melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi seperti kami agar bisa dapat mengikuti jejak kami. Karena pemikirannya seperti ini, kuliah pasti mahal. Dengan berkat bantuan bidik misi ini kami sangat terbantu. Mau saya sampaikan itu rasa terima kasih kepada Pak Muslim karena udah memperjuangkan hak kami sebagai keluarga yang kurang mampu juga bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
Setelah sarapan bersama, kegiatan dilanjutkan ke gedung KNPI untuk menghadiri acara Festival Kuliah Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Langsa tahap ketiga tahun 2018 dengan tema Prestasi Putra-Putri Langsa, Prestasinya Indonesia. Sebagai salah satu putra daerah yang berhasil menjadi anggota DPR RI selama 2 periode, Bank Muslim kerap kali diajak untuk mengisi berbagai acara untuk memberikan motivasi kepada pemuda dan mahasiswa di daerah pemilihan Aceh 2 seperti yang dilakukannya pada hari ini. Kita bersyukur setelah reformasi yang digaungkan oleh mahasiswa, ini tentu ada satu perubahan yang luar biasa. Coba bayangkan hari ini siapapun boleh jadi bupati, siapapun boleh jadi wali kota, siapapun boleh jadi anggota DPR dan DPD. Dulu belum tentu. Baru menjabat selama 4 bulan sebagai anggota DPR RI di Komisi 3, Bank Muslim mengajak saya dan tim untuk melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah mitra kerja Komisi 3 yang berada di Kota Langsa. Kunjungan pertama kami menuju ke Kejaksaan Negeri Kota Langsa yang berada di Jalan Teguh Jigtunong nomor 14, Tualang Tengoh, Kota Langsa. Kejaksaan Negeri Kota Langsa ini mencakup 5 kecamatan dan 52 desa. Di sini kami diterima langsung oleh Bapak RIK Haikal SHMH selaku Kajari Kota Langsa. Assalamualaikum. Salam. Halo Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana, sehat-sehat? Halo Pak. Dengan Uki Pak dari DPR RI TV Parlemen. Ini lagi ngobrol apa nih Pak? Ya, ngobrolnya ke kunjungan daripada Dewan yang terhormat ini Komisi 3. Ya, kami sangat berbangga hati mendapat kunjungan dari bapak-bapak sekalian. Pak Bang Muslim kan dari Komisi 3 DPR RI dan kalau misalnya membahas Menkumham dan juga Kajari atau juga Kejari di Langsa ini kan termasuk salah satu mitra kerja Komisi 3. Sebenarnya seberapa dekat hubungan antara anggota DPR RI dan juga Bapak selaku Kajari Langsa di sini Pak? Ya, sebetulnya sangat dekat. Kita juga memerlukan ya apa-apa apabila dari bapak-bapak dari DPR Komisi 3 ini datang ke kemari gitu. Kami akan membantu bila ada permasalahan dan kami juga akan berusaha apabila kami mendapat permasalahan kami akan minta petunjuk dari saling take and give gitu. Oke, tapi kalau misalnya dari Bang Muslim sendiri sebagai anggota DPR, seberapa penting sih mitra kerja salah satunya misalnya Kejari di Langsa ini untuk akhirnya bisa membantu Bang Muslim ataupun juga program-program kerja yang dijalankan oleh Bang Muslim di daerah pemilihan Aceh 2 ini? Ya memang ini kan salah satu fungsi kita kan fungsi pengawasan ya. Kebetulan Komisi 3 ini salah satu mitra kita ini kan kejaksaan. Ya, kejaksaan ini dari mulai Jaksa Agung sampai di level kabupaten kota yaitu Kajari ya. Kita sering berkomunikasi dengan Pak Haikal ya. Hari ini baru ketemu nih, udah 3 kali kan. Tentu ketemu ini juga dalam rangka memberikan support. Arti support ini termasuk mungkin kondisi real hukum di Langsa ini seperti apa ya kan. Sehingga nanti hasil diskusi hari ini kita akan bawa di rapat DPR khususnya Komisi 3 kita sampaikan kepada Pak Jaksa Agung ya kan. Kenapa saya ingin sampaikan demikian? Kenapa? Karena penegakan hukum ini kan kita berharap betul-betul maksimal, tentunya tepat daripada yang diharapkan oleh masyarakat. Oke, semoga hubungan antara anggota DPR RI dalam hal ini Bang Muslim sebagai anggota DPRD Komisi 3 dan juga Bapak selaku Kajari di Kota Langsa ini bisa terus terjalin dengan baik. Pemirsa jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan saya dan juga Bang Muslim di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Dari Kejaksaan Negeri Kota Langsa, kita beranjak menuju ke Pengadilan Negeri Kota Langsa yang terletak di Gampong Jawa, Kota Langsa. Rombongan Bang Muslim langsung disambut oleh Ibu Dr. Nurnaningsih, Ketua Pengadilan Negeri Kota Langsa. Di hadapan Bang Muslim, Ibu Dr. Nurnaningsih Amriani SHMH
menjelaskan kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Kota Langsa selama ini. Di antaranya mulai dari kondisi bangunan atau gedung pengadilan negeri yang tidak representatif, jumlah tenaga yang kurang, dan persoalan-persoalan menyangkut penegakan hukum di Kota Langsa lainnya. Menjelang pesta demokrasi terbesar, pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada bulan April 2019 mendatang, sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh stakeholder terkait, tak terkecuali aparat penegak hukum. Untuk itu, saya diajak Bang Muslim untuk menemui Kapolres Kota Langsa untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Polres Langsa untuk menghadapi pemilu presiden dan legislatif tahun depan. Di sini mungkin nanti bisa kita berikan gambaran mengenai bagaimana situasi Kamtipmas wilayah Kota Langsa menjelang pesta demokrasi. Jadi itu yang menjadi agenda kita ke depan tahun 2019 dan saya berharap nanti dengan adanya kehadiran beliau bisa memfasilitasi mungkin apa-apa yang kurang, yang perlu dilengkapi sehingga pelaksanaan pengamanan kepada pesta demokrasi pemilu Pileg ataupun Pilpres 2019 bisa terlaksana dengan baik. Ya, pertama tentu saya ucapkan terima kasih Pak Kapolres sudah menerima kami luar biasa, Pak Waka, dan didampingi teman-teman. Istimewa kita ada pimpinan DPRK Tamiang, ada teman-teman DPRK Langsa ya. Tentu harapan kami khususnya Komisi 3 tentu secara aturan undang-undang semua sudah kita jalankan, termasuk dalam sisi anggarannya pun kita udah putuskan. Artinya secara menyeluruh arti persiapan pemilu presiden maupun pileg ini udah siap betul. Maka kita hadir hari ini dengan Pak Kapolres kita tinjau sejauh mana kesiapan beliau. Dan alhamdulillah saya lihat Pak Kapolres sudah siap dan sangat sigap menghadapi Pilpres maupun Pileg yang akan datang. Wilayah Aceh yang cukup luas menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi yang rawan terhadap peredaran dan distribusi narkoba. Seringkali Aceh dijadikan sebagai jalur distribusi narkoba baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, untuk itu, Bang Muslim mengajak saya untuk melakukan sidak langsung ke LP Narkoba kelas 3 Kota Langsa untuk melihat secara langsung kondisi lapas dan para warga binaan yang terjerat kasus narkoba. Sidak kali ini kami didampingi PLH Lapas Narkotika Kota Langsa, Kepala BNK Kota Langsa, dan sejumlah anggota DPRA dan anggota DPRK Aceh. Dalam sidaknya kali ini, Bang Muslim memberikan motivasi kepada warga binaan di Lapas Narkotika kelas 3 Kota Langsa untuk terus bersemangat memperbaiki diri dan bisa segera kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Ternyata memang di sini termasuk sangat lebih longgar ya, hati longgar di sini. Tidak terlalu over capacity ya dengan wilayahnya ya. Namun ada beberapa keluhan, terutama masalah air. Air di sini memang kondisinya kuning, kemudian agak gatal-gatal. Ini juga menjadi satu masukan yang kita sampaikan kepada pihak Kementerian Hukum dan HAM juga memberi support nanti. Khususnya kita cari solusi lah seperti apa pengolahan air di sini sehingga saudara-saudara kita di sini juga bisa menikmati air yang layak untuk dikonsumsi ya. Dengan dilakukan sidaknya pada hari ini dari teman-teman kita anggota DPR RI, setidaknya warga binaan yang ada di lapas narkotika ini menurun. Kemudian mereka sudah sadar dan peduli dan mereka tidak akan mengulangi lagi dan tidak akan melakukan pekerjaan hal yang sama. Kota Langsa saat ini sedang berbenah dan terus membangun sejumlah destinasi wisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Dukungan semua pihak diperlukan untuk mewujudkan Kota Langsa menjadi salah satu pilihan destinasi berwisata di tanah air. Sebelum menuju ke hutan kota Kota Langsa, saya diajak Bang Muslim untuk bertemu dengan Syed Zahir Shah, Ketua LSM Gajah Putih yang mengelola hutan Kunerseri yang terletak di Desa Alu 2, Kota Langsa. Hutan Kunerseri sendiri adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan. Bang Syed bersama dengan rekan-rekannya melakukan pembinaan kepada warga dan teman-teman media di bidang pembibitan. Ada 2 kelompok pembibitan, kelompok pembibitan pertanian dan kelompok pembibitan mangrove.
dengan kapasitas Pak Muslim hari ini yang ada di Senayan kan, dan jaringan beliau yang networkingnya yang luas, saya lihat kan bisa untuk mengakomodir kepentingan ini. Karena secara nggak langsung kami hari ini sudah menyumbang 37% karbon. Itu sebenarnya kita nggak tahu aja cara menghitung kompensasi itu berapa. Tapi kalau kita tahu, kita minta itu supaya dibayar. Artinya yang beliau sumbangkan tuh bukan hanya buat Indonesia, buat enggak, oksigen itu ya, di samping pemberdayaan. Tentu ingin saya tambahkan ke Bang Said tadi, saya tentu sebagai kapasitas anggota DPR mewakili Aceh ini wajib saya perjuangkan ya. Tentu semua kita butuh proses waktu ya. Kemarin saya udah ketemukan beliau dengan pimpinan Komisi 5, saya kawal terus. Ya dengan segala upaya apa yang kita miliki, kita akan bantu. Ya Bang Muslim, sekarang kita ada di mana nih Bang? Sekarang ada di Kota Langsa, yaitu hutan Kota Langsa. Salah satu objek pariwisata yang sangat hit di sini. Bahkan hari ini menjadi tujuan wisata di beberapa kabupaten, khususnya Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa ya kan. Artinya ini kita harapkan hutan kota ini salah satu yang terbaik di Aceh ya. Tentu ini yang kita harapkan menjadi daya tarik sendiri untuk Kota Langsa. Di samping pagi tadi kita udah lihat Universitas Samudra Langsa. Ini salah satu yang mempunyai daya tarik terhadap pariwisata Kota Langsa itu sendiri. Ya. Kita langsung aja masukin. Oke, ayo. Bersama Wakil Wali Kota Langsa, Kepala Dinas Pariwisata Kota Langsa, dan Duta Wisata Kota Langsa, saya dan Bang Muslim tiba di hutan kota Langsa. Kami langsung disambut oleh tarian persembahan khas Aceh, tarian Pemulihan Jame. Sambil berkeliling, saya dan Bang Muslim diajak oleh Wakil Wali Kota untuk menuju ke Museum Rumah Aceh yang usianya sudah mencapai ratusan tahun loh. Pak Marzuki dan juga Bang Muslim, ini apa nih Pak? Ini salah satu Rumah Aceh. Rumah Aceh adalah salah satu rumah adat. Ini yang berusia sekitar 300 tahun ya Pak Wakil ya. Ya Pak. Artinya ini betul-betul rumah dari aslinya yang dipindahkan ke sini. Ini salah satu hibah atau sumbangan dari sahabat kita. Ini beliau orangnya ini. Beliau ini pemerhati Nur Niman ya. Nur Iman, salah satu beliau pemerhati budaya Aceh. Gitu. Ya, nanti mungkin Pak Wakil bisa cerita sedikit sejarah rumah ini. Gimana tuh Pak? Ya, jadi kita ingin ya lestarikan lah rumah adat Aceh supaya generasi penerus nanti tahu bagaimana bentuk rumah Aceh, bagaimana rumah Aceh sebenarnya dia mulia, dia yang aslinya ya kan. Karena waktu kecil-kecil saya melihat dulu bahwa banyak rumah-rumah Aceh di kampung-kampung, tapi sekarang ini udah punah. Mungkin hanya tinggal 1-2, makanya ini harus kita lestarikan. Saya mau tambah juga. Ini kan luas, 50-an hektar, kemudian ditambah hutan mangrove 6.000-an hektar. Jadi sebenarnya kalau keseluruhan program mau kita kucurkan, kami pemerintah daerah ini nggak sanggup kalau tidak didukung oleh pemerintah pusat. Nah, setelah puas berkeliling melihat rumah Aceh dari luar, kami diajak oleh pemilik museum Bang Iman untuk masuk ke dalam museum dan melihat koleksi-koleksi yang ada di dalam museum tersebut. Kecintaannya terhadap barang-barang bersejarah sudah ia mulai sejak di bangku SD. Tak heran koleksinya sudah mencapai ribuan barang. Dengan usia mencapai ratusan tahun, mulai dari abad ke-16 hingga ke-19. Setelah puas berkeliling di hutan kota Langsa, kami langsung menuju ke destinasi wisata lain yang masih berada di Kota Langsa, yakni hutan mangrove yang terletak di kawasan Kuala Langsa. Hutan mangrove ini menjadi salah satu hutan mangrove terbesar dan terluas se-Asia Tenggara. Saya dan Bang Muslim bersama Wakil Wali Kota Langsa berjalan menyusuri hutan mangrove dengan luas 8.000 hektar
yang terdiri dari 38 jenis mangrove yang ada di sini. Sejauh mata memandang, saya disuguhi oleh keindahan alam dan langit biru yang begitu menawan. Tak heran banyak wisatawan baik dari Aceh maupun luar Aceh berkunjung untuk sekedar selfie atau berkumpul bersama. Oke, Bang Muslim kan saya sudah berkeliling di daerah pemilihan Aceh 2, kemarin sudah ke Universitas Samudra Langsa, terus juga kita ke Kajari dan juga kita ke LP dan juga ke sejumlah tempat dan juga bertemu dengan teman-teman dari KNPI. Sebenarnya ada nggak sih Bang visi dan misi Bang Muslim sebagai anggota DPR RI yang sampai sejauh ini nih di sisa masa akhir jabatan yang belum tercapai? Ya, sebenarnya masih banyak yang harus kita capai ataupun kita perjuangkan ya. Tentu hari ini insya Allah ini saya akan maju periode ketiga. Tentunya kita mohon doa restu dan dukungan dari masyarakat Kota Langsa supaya terus ya bisa lakukan perbaikan apapun yang belum selesai. Termasuk tadi permintaan Pak Wakil Wali Kota bagaimana pengembangan tower di sini yang sudah disiapkan kita perjuangkan juga melalui APBN maupun dari APBA. Kemudian sarana prasarana, apalagi sebentar ini lagi disiapkan lahan oleh Pak Wakil dan Wali Kota untuk pembangunan airport. Nah, jadi sehingga saya pikir masih banyak tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Tentu satu hal yang luar biasa menarik di saya buat Kota Langsa adalah seluruh stakeholder, terutama Wali Kota, Wakil Wali Kota, bekerja maksimum dan mereka tidak pernah memikirkan kepentingan pribadi mereka. Yang mereka pikirkanlah bagaimana memberikan kesejahteraan, manfaat, dan tentu juga bisa dilahirkan buat anak-anak cucu ke depan, termasuk sahabat saya yang mengelola di sini begitu tulus. Hari ini kita lihat masyarakat begitu tertib, tidak ada lagi yang buang sampah sembarangan, dan mereka melindungi betul ini hutan-hutan bakau yang ada di hutan mangrove ini. Ini saya pikir menjadi satu semangat yang ditanamkan oleh pimpinan daerah, baik pun wali kota maupun wakil wali kota. Tentu masyarakat di sini ada Tuhapet di sini, ada tokoh-tokoh ini. Ini hari ini merupakan kebanggaan buat kita. Ini bisa menjadi contoh buat kabupaten lain di Aceh, di Indonesia tentunya secara nasional harus berdampak positif. Jadi tadi prioritasnya adalah bagaimana akhirnya bisa menumbuhkan atau mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang masih begitu besar di daerah pemilihan Aceh 2 ini, khususnya di Kota Langsa dan juga beberapa kota dan kabupaten di daerah pemilihan Aceh 2. Kalau misalnya ngomongin soal keberhasilan yang sudah Bang Muslim lakukan sejauh ini selama periode 2014-2019, apa saja sih Bang? Ya, kalau keberhasilan saya pikir sangat banyak ya, termasuk juga karena saya di Komisi 10 kemarin kurang lebih 2 periode, ya saya bisa berhasil memperjuangkan sekitar 12 kampus negeri di Aceh. Salah satu di Kota Langsa, yaitu Universitas Samudra Langsa. Kebetulan alumni wali kota Langsa, termasuk beliau dosennya di Universitas Samudra. Artinya belum lagi kita perjuangkan dulu menyangkut beasiswa, baik beasiswa bidik misi, beasiswa unggulan, termasuk ada beberapa teman-teman yang sekolah di berbagai universitas di Pulau Jawa, ya kan. Tentu juga bukan hanya itu, kita bagaimana mungkin Kota Langsa hari ini menjadi percontohan menjadi bidang pertanahan. Dan target Langsa ini hampir 100% itu seluruh masyarakat Langsa sudah punya sertifikat dan gratis melalui program nasional yaitu PRONA. Misal Suara Dapil Suara Daerah Pemilihan, demikianlah episode Suara Dapil bersama dengan Bapak Muslim SHIMM, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Aceh 2. Terima kasih banyak Bapak, saya sudah diajak berkeliling di daerah pemilihan Aceh 2. Pak Wakil Wali Kota, terima kasih nih Pak sudah menemani kita semua nih, sudah berkeliling di Aceh 2. Dan pemirsa jangan lupa menyaksikan episode Suara Dapil selanjutnya. Saya Uki Abdul dan saya Wakil Wali Kota Langsa Baru Siani. Saya Muslim SHIMM. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Prestasi putra-putri Langsa, prestasi.